Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan anggota Raini Erika Sonia dengan NIM C1C018020, Nadia Nursifitri dengan NIM C1C019007, Arwis Dayanto dengan NIM C1C019013, Khofifah Rahma dengan NIM C1C019019, Karina Putri dengan NIM C1C019022, dan Khairunisa dengan NIM C1C019031. Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas mengenai analisis harga transfer dengan dosen pengampu Bapak Gandhi Wahyu Maulana Zulma, SPD, MSAK. Ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian dan tujuan harga transfer. Yang kedua, model penentuan harga transfer. Yang ketiga, penentuan harga jasa korporat. Dan yang keempat, administrasi harga transfer. Untuk pokok pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Khairunisa. Baiklah, terima kasih kepada Arif. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan harga transfer. Nah, di sini harga transfer merupakan harga pertukaran barang dan jasa antar divisi dalam suatu organisasi yang sama dengan tujuan untuk diproses lebih lanjut. Nah, besarnya harga transfer akan mempengaruhi prestasi divisi penjualan dari sisi pendapatan. Sedangkan bagi divisi pembeli akan mempengaruhi prestasinya di sisi biaya. Nah, transfer pricing ini didefinisikan sebagai suatu harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan unit penjual atau selling division dan unit divisi pembeli atau buying division. Nah, efektivitas penggunaan berbagai metode perhitungan laba rugi sebagai sarana pengukuran prestasi manajer divisi pusat laba dan pusat investasi sangat bergantung pada ketetapan dalam penentuan besarnya harga transfer yang menjadi wewenang divisi tersebut. Kemudian, harga transfer yang terjadi antar unit harus mencapai beberapa tujuan, antara lain, pertama, memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan imbal balik yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Kemudian yang kedua, ada menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita. Maksudnya di sini, sistemnya harus dirancang sedemikian rupa, sehingga keputusan yang meningkatkan laba unit usaha juga akan meningkatkan laba perusahaan. Yang ketiga, ada membantu pengukuran kinerja ekonomi dari unit usaha individual. Keempat, sistem tersebut harus mudah dimengerti dan dikelola. Kelima, menciptakan beberapa hal berikut. Yang pertama, evaluasi prestasi secara akurat. Kedua, keselarasan tujuan antara divisi dan perusahaan. Ketiga, tetap terjaganya otonomi divisi. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh Nadia Nursifitri. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Khairunisa, yaitu materi yang kedua, yaitu metode penentuan harga transfer. Yang pertama di sini yaitu harga transfer berdasarkan harga pasar atau market based price. Metode ini dapat dipakai bila produk yang dipertukarkan dijual di pasar dengan persaingan sempurna. Di dalam harga transfer berdasarkan harga pasar tersebut, terdapat prinsip-prinsip ideal dalam penentuan harga transfer, yaitu yang pertama, adanya kompetensi orang dalam setiap divisi. Kemudian yang kedua, terdapat iklim organisasi yang baik sehingga setiap manajer divisi sadar bahwa harga transfer merupakan hal penting dalam pengukuran kinerjanya. Yang ketiga, terdapat harga pasar. Yang keempat, adanya kebebasan setiap manajer divisi. Kemudian yang kelima, informasi yang lengkap dan transparan. Dan yang keenam, adanya sistem yang baik. Harga transfer berdasarkan harga pasar dianggap paling baik karena mencerminkan kepentingan kedua pihak yang independen dan harga transfer ini sama dengan harga yang dibebankan dengan pihak luar. Kemudian yang kedua yaitu harga transfer berdasarkan biaya atau cost based price. Biaya penuh yang dipakai sebagai dasar penentuan harga transfer dapat dihitung dengan salah satu dari 3 pendekatan penentuan biaya, yaitu yang pertama full costing, yang kedua variable costing, dan yang ketiga activity based costing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Khofifah Rahma.
Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Nadia. Yang ketiga, harga transfer berdasarkan negosiasi atau negotiation price. Metode negosiasi yaitu penentuan harga transfer atau dasar tawar-menawar antara divisi penjual dengan divisi pembeli. Metode negosiasi ini dapat diterapkan dengan baik jika para manajer divisi mempunyai wewenang penuh untuk mengambil keputusan mengenai harga pasar atau harga pokok dari produk atau jasa yang dipertukarkan, dan kemampuan untuk melakukan negosiasi dengan baik. Beberapa alasan pemakaian harga transfer negosiasi sebagai berikut. Yang pertama, negosiasi harga transfer ini menunjukkan kepercayaan manajer pusat kepada manajer divisi untuk membuat keputusan mengenai harga beli input dan harga jual output divisinya. Yang kedua, jika harga transfer ditentukan oleh staf pusat, maka manajer divisi dapat memiliki alasan bahwa jeleknya prestasi laba divisi karena harga transfer yang ditentukan dapat merugikan divisinya. Yang ketiga, para manajer divisi memiliki informasi relevan mengenai biaya dan harga pasar produk yang ditransfer, sehingga dalam menegosiasi dapat dicapai harga transfer yang rasional. Materi selanjutnya yaitu penentuan harga jasa korporat. Pada bagian ini akan digambarkan beberapa masalah yang berkaitan dengan pembebanan unit usaha atau jasa-jasa yang disediakan oleh unit staf korporat. Biaya dari unit staf jasa pusat untuk nama unit usaha tidak memiliki kendali, seperti akuntansi pusat, hubungan masyarakat administrasi dikeluarkan. Jika seluruh biaya ini dibebankan, maka semua biaya tersebut akan dialokasikan dan alokasi tidak memasukkan komponen laba. Alokasi juga bukan merupakan harga transfer. Terdapat dua jenis transfer, yaitu yang pertama, untuk jasa pusat yang harus diterima oleh unit penerima, di mana unit penerima dapat mengendalikan jumlah yang digunakan paling tidak secara parsial. Yang kedua, untuk jasa yang dapat diputuskan oleh unit usaha apakah akan digunakan atau tidak. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Reni. Baiklah, terima kasih kepada Kofifa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengendalian atas jumlah jasa. Di sini ada 3 teori pemikiran mengenai jasa-jasa seperti ini, yaitu yang teori pertama menyatakan bahwa suatu unit usaha harus membayar biaya variabel transfer dari jasa yang diberikan. Teori kedua menyarankan harga yang sama dengan biaya variabel standar ditambah dengan bagian yang wajar dan biaya tetap standar. Teori ketiga menyarankan harga yang sama dengan harga pasar atau biaya penuh standar ditambah dengan margin laba. Yang kedua yaitu pilihan penggunaan jasa. Dalam situasi ini, para manajer unit usaha mengendalikan baik jumlah maupun efisiensi dari pusat laba. Pada kondisi ini, kelompok pusat tersebut merupakan pusat laba. Harga transfernya harus berdasarkan pada pertimbangan yang sama dengan pertimbangan yang mengendalikan harga transfer yang lain. Yang ketiga yaitu kesederhanaan dari mekanisme harga. Harga yang dibebankan untuk jasa korporat tidak akan mencapai tujuan yang dimaksudkan, kecuali jika metode untuk menghitungnya dapat dimengerti dan dipahami dengan cukup mudah oleh para manajer unit usaha. Selanjutnya yang ketiga yaitu administrasi harga transfer. Pada bagian ini akan dibahas bagaimana pelaksanaan dari kebijakan yang sudah dipilih tadi, khususnya tingkat negosiasi yang diizinkan untuk menentukan harga transfer, metode penyelesaian konflik dalam menentukan harga transfer, dan klasifikasi produk yang sesuai dengan metode yang paling tepat. Yang pertama, negosiasi di hampir semua perusahaan. Unit usaha menegosiasikan harga transfer satu sama lainnya. Maksudnya, harga transfer yang tidak ditentukan oleh kelompok staf pusat. Alasan yang paling penting untuk hal ini adalah kepercayaan bahwa dengan menetapkan harga jual dan mencapai kesepakatan atas harga pembelian yang paling sesuai merupakan salah satu fungsi utama dari manajer ini. Jika kantor pusat mengendalikan penentuan harga, maka kemampuan manajemen ini untuk memperbaiki profitabilitas akan semakin berkurang. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Karina Putri. Pada Karina, saya persilakan. Baiklah, di sini saya melanjutkan penjelasan dari Reni. Yang kedua yaitu arbitrase dan penyelesaian konflik. Arbitrator akan meninjau posisi mereka masing-masing dan memutuskan harga yang akan ditetapkan, kadangkala dengan bantuan staf kantor yang lain.
Selain tingkat formalitas arbitrase, jenis proses penyelesaian konflik yang digunakan juga mempengaruhi efektivitas suatu sistem harga transfer. Terdapat 4 cara untuk menyelesaikan konflik. 1. Memaksa. 2. Membujuk. 3. Menawarkan. Dan 4. Penyelesaian masalah. Yang ketiga, klasifikasi produk. Beberapa perusahaan membagi produknya ke dalam 2 kelas. 1. Kelas 1 meliputi seluruh produk untuk mana manajemen senior ingin mengendalikan perolehan sumber daya. Produk ini biasanya merupakan produk-produk yang bervolume besar, produk-produk yang tidak memiliki sumber dari luar, dan produk-produk yang produksinya tetap ingin dikendalikan oleh pihak manajemen demi alasan kualitas atau alasan tertentu. Kedua, kelas 2, meliputi seluruh produk lainnya. Secara umum, ini merupakan produk-produk yang dapat diproduksi di luar perusahaan tanpa adanya gangguan terhadap operasi yang sedang berjalan. Produk-produk yang bervolumenya relatif kecil, diproduksi dengan peralatan umum. Produk-produk kelas 2 ditransfer pada harga pasar. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasan dari rekan-rekan semua. Jadi, atas penjelasan yang sudah dipaparkan, dapat kita tarik kesimpulan, yaitu harga transfer ini merupakan harga pertukaran barang dan jasa antar divisi dalam suatu organisasi yang sama dengan tujuan untuk diproses lebih lanjut. Besarnya harga transfer ini akan mempengaruhi prestasi divisi penjual dari sisi pendapatan, sedangkan bagi divisi pembeli akan mempengaruhi prestasinya dari sisi biaya. Harga transfer yang terjadi antar unit ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan imbal balik yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita. Ini maksudnya adalah sistem harus dirancang sedemikian rupa sehingga keputusan yang meningkatkan laba unit usaha juga akan meningkatkan laba perusahaan. Lalu yang ketiga, membantu pengukuran kinerja ekonomi dari unit usaha individual. Yang keempat, sistem tersebut harus mudah dimengerti dan dikelola. Dan yang terakhir, menciptakan evaluasi prestasi divisi secara akurat, keselarasan tujuan antara divisi dan perusahaan, serta tetap terjaganya otonomi divisi. Penentuan harga transfer ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, penentuan harga transfer berdasar harga pasar, yang kedua, penentuan harga transfer berdasar biaya, dan yang ketiga, penentuan harga transfer berdasar negosiasi. Baiklah, sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Apabila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.